Selamat berjumpa kembali dengan Akbi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Ya, jadi judul kita adalah pendekatan atau model counseling. Ya, mohon maaf kalau kadang-kadang di dalam buku saya menggunakan kata pendekatan, tapi juga kadang-kadang kata model. Jadi, tapi sebenarnya dua istilah ini memiliki arti yang sama. Ya, saya tidak sempat menjelaskan secara detail alasan-alasan itu mengingat waktu kita. Bapak Ibu semua, saudara-saudari, kita akan melihat, menelusuri pendekatan dan model ini dalam 3 sesi. Sesi untuk pengantar pendekatannya, kemudian 2 sesi untuk melihat secara lebih detail teknik-teknik dari setiap pendekatan. Ini penting untuk kita lihat bersama, ya. Melihat apa yang dipaparkan oleh Ibu Shirley 2 hari berturut-turut, ya, minggu yang lalu dan hari kemarin, dan teknik ini ditempatkan sebelum Ibu Shirley, karena Ibu Shirley menyebut di sana sini pendekatan dan sebagainya, ya, tetapi tidak menjelaskan pendekatan itu, tentu dengan asumsi bahwa Bapak Ibu sudah belajar tentang pendekatan dan teknik-teknik konseling. Kalau boleh saya tanya, apakah ada Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar kata pendekatan atau membaca buku saya dan sebagainya, atau buku lain, atau cek di internet, di browsing di OPA atau Opung atau Mbah Google? Kalau boleh sharing, silakan. Mungkin Pak Ferdinand sudah bersama kita, sedikit bisa menjelaskan apa itu pendekatan, approach misalnya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya teruskan, nanti bisa sharing ya. Ini saya loncat aja mengingat waktunya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada kesempatan kita akan melihat ini sebagai bagian dari pendekatan. Bapak Ibu bisa melihat gambar ini? Bisa melihat? Bisa, Pak. Bisa. Perhatikan orang ini lari-lari. आप लोग गाड़ी में पीछे बैठ जाइए। Bapak Ibu bisa melihat ada 3 slot tadi. Yang pertama badak, ya kan? Yang kedua orang yang di kantor tiba-tiba melihat harimau. Yang ketiga orang yang sedang naik sepeda motor melihat gajah menyusul di belakangnya. Ya. Bisa membayangkan Bapak Ibu yang pertama dan yang kedua, ada yang memberi komentar? Dengan keterangan Ibu Shirley 2 hari yang lalu, silakan kalau ada yang memberi komentar, Bapak Ibu semua.
Kalau gambar yang pertama nyata atau tidak nyata? Nyata, Pak. Nyata. Ya. Terus yang kedua, kira-kira Bapak pikir nyata atau tidak? Tidak. Perhatikan suasananya di mana itu? Di kantor, ya kan? Tapi tiba-tiba dia melihat harimau. Terus gambar yang ketiga nyata enggak? Nyata, Pak. Nyata, ya itu. Nah, berarti yang saya ingin kemukakan adalah yang gambar kedua itu yang disebut dengan halusinasi, ya. Yang halusinasi yang kita maksud tentu berbeda dengan halusinasi yang kamu sedang halu ya, kan gitu bahasa sehari-hari. Nah, berarti halusinasi itu adalah seseorang sebenarnya tidak nyata, sering disebut dengan proses gangguan disosiasi. Dia tidak punya, tidak memiliki kaitan atau tidak memiliki hubungan yang normal dengan lingkungan. Sebenarnya tidak ada harimau yang akan memakan dia, tapi dia sendiri seperti melihat ada harimau tampak jelas. Ya. Itu yang disebut orang tadi adalah halusinasi visio, penglihatan. Tapi kalau seseorang yang di kantor tadi mendengar aungan harimau, berarti dia juga halusinasinya bukan hanya visio, tapi juga audio, suara. Kalau sebelum ada penampakan, ada suara, tapi dia membau bau harimau yang khas itu berarti halusinasi odor, bau ya. Jadi halusinasi bisa ini ya, bisa 3 hal itu. Nah, Bapak Ibu semua, gambar yang pertama dan yang ketiga itu adalah ketakutan. Ya. Tiba-tiba tidak diharapkan ada badak yang orang kemudian naik pohon, dan yang ketiga gambarnya orang di tengah hutan, dia naik motor, tiba-tiba muncul gajah dan mengalami ketakutan. Ya, nah itulah salah satu unsur trauma. Ibu Shirley di sana sini menyebut istilah trauma. Trauma itu selalu ada unsur ancamannya, nyata sekarang. Itu. Jadi gambar pertama ketiga itu trauma. Nanti kita akan menggunakan gambar ini untuk tugas kita dan sebagainya. Bagaimana sih mendekati, melakukan konseling untuk orang yang mengalami trauma semacam ini. Nah, yang kedua yang saya ingin katakan Bapak Ibu semua, karena kita sering rancu ya antara ketakutan dan kecemasan. Kalau kecemasan itu objeknya tidak ada, bukan sekarang tapi di masa yang akan datang. Sebagai contoh, barangkali orang yang naik pohon tadi, dia pertama-tama sudah cemas, jangan-jangan nanti ada badak lewat. Gambar yang ketiga, karena sudah sering mendengar cerita bahwa di hutan itu kadang-kadang gajah melewati jalan, itu cemas karena belum lihat. Ya. Tetapi ketika betul-betul muncul, itulah ketakutan. Jadi sekali lagi ketakutan ada objeknya, kecemasan tidak ada objeknya. Ketakutan sekarang dan trauma biasanya dikaitkan dengan ada ancaman, eksistensinya, kehidupannya, ya, baik nyata maupun dibayangkan. Sedang kecemasan itu berlaku untuk masa yang akan datang. Jangan-jangan terjadi ini atau terjadi itu. Saya pikir ini dua hal yang harus dibedakan. Konseling kita barangkali juga mengalami kerancuan tentang dua istilah ini, ya. Yang saya lihat juga istilah halu tadi saya katakan itu dalam bahasa sehari-hari tentu berbeda dengan bahasa psikologi. Nah, tentu teman-teman semua yang sudah belajar konseling pastoral harus hati-hati. Kita sedang bicara mengenai bahasa sehari-hari atau bahasa ilmiah kita. Saya kira ini penting, ya. Jadi jangan ikut-ikut rancu, karena nanti orang lebih rancu kalau kita sendiri sebagai seorang konselor rancu.
inilah pembagian waktu kita Bapak Ibu semua. Tadi saya kemukakan, kalau tadi ada yang belum hadir, hari ini kita akan coba memberikan pengantar kepada pendekatan-pendekatan, dan kemudian 2 hari besok dengan hari Kamis yang akan datang, kita akan bicara mengenai teknik-teknik dari pendekatan. Tadi saya kemukakan pendekatan dengan model saya gunakan di sana-sini di dalam buku yang berbeda, tapi memiliki makna yang sama. Ya. Kalau kita belajar dari sejarah, Bapak Ibu semua ada 6. Ya, ada 6 aliran, ada 6 force psikoterapi dan konseling. Tetapi kali ini dalam 3 pertemuan ini kita akan membahas 3 rumpun aliran utama psikologi. Ya, karena kita bergerak di dalam bidang mental dan spiritual. Oleh sebab itu kita perlu belajar tentang rumpun-rumpun utama psikologi yang itu akan menjadi dasar dari konseling kita. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu membaca di bab 8, ya kan? Ini ada sedikit salah redaksi, meskipun sudah saya baca berulang-ulang, mungkin puluhan kali. Ternyata di bab 8 itu poin-poinnya itu bukan 8 tapi 7. Saya mohon maaf, ternyata baru saya sadari. Buku ini sudah diedit ulang tahun 2021, segera akan diluncurkan, mungkin sekitar sebelum Lebaran sudah akan diluncurkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti ada edisi revisi 2021 dan kesalahan tadi diperbaiki, ya. Nah, tinggal sedikit stoknya, mungkin tidak ada 50, ya, tetapi nanti Bapak Ibu yang membeli isinya sama, cuman ada angka-angka yang mungkin yang tidak tepat, khususnya di bab 8, baik di isinya, daftar isinya maupun di halaman 215 kalau nggak salah, atau 208. Jadi saya mohon maaf, tetapi isinya tidak ada perubahan, ya, sama sekali, hanya angka-angkanya yang mungkin berbeda di sana-sini. Nah, kemudian kita akan melihat juga semua kita akan memahami karakteristik setiap pendekatan utama. Ya, banyak pendekatan, ratusan pendekatan, tetapi ada 9 yang utama. Kemudian pada umumnya orang menambah 10. Jadi ada 10 pendekatan konseling atau psikoterapi. Bapak Ibu semua, Ibu Shirley kalau yang kemarin memahami betul membedakan antara konselor dan psikoterapis. Itu betul dalam sejarahnya. Tetapi sejak awal Bapak Ibu semua, saya kemukakan sejak tahun 80 sampai sekarang, mayoritas ahli konseling dan psikoterapi menganggap bahwa konseling sama dengan psikoterapi. Kalau Bapak Ibu semua belum mencapai level psikoterapi, tidak ada masalah, dan itu perlu dikembangkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu membaca definisi saya, konseling pastoral adalah psikoterapi, sejenis psikoterapi yang mengintegrasikan pendekatan psikologi yang disebut dengan konseling psikologi dan pendekatan spiritual yang dalam sejarah disebut dengan pastoral care terapannya atau teologi terapannya. Dan itu berarti sebenarnya kalau kemarin Ibu Shirley mengatakan psikoterapi berbeda dengan konseling, memang itu sejarahnya begitu, aslinya. Tetapi dalam perkembangannya sebenarnya kita semua harus mencapai titik psikoterapi, kita melakukan psikoterapi, tetapi psikoterapi terintegrasi antara psikologi terapan, konseling psikologi, dan spiritualitas. Nah, ini yang penting perlu kita lihat. Catatan saya juga Bapak Ibu semua, kita kan tidak hanya konseling murni, tetapi berdasarkan caring.
Ibu Shirley kemarin tentu karena pendekatannya psikologi klinis, seolah-olah kalau kasus itu sudah diserahkan ke psikoterapi, ke psikiater, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita sebagai seorang konselor pastoral yang juga kebetulan caregiver, ya, atau dalam bahasa umumnya mungkin konselor pastoral umum, masih tetap bisa memperhatikan. Karena kan dasar kita kepedulian. Meskipun orang itu sudah ditangani oleh psikiater, tentu kita tidak menangani psikiatrinya. Tapi kepedulian kita, perhatian kita kepada orang itu sebagai dasar dari pelayanan kita konseling masih kita bisa lakukan. Misalnya masih bisa disapa dan sebagainya, ya kan? Jadi kalau itu di klinik tentu, kalau itu di pusat rehabilitasi mental sudah ditangani oleh psikoterapis yang memang sudah profesional dan psikiater, tetap kita bisa melakukan hal-hal tertentu sesuai dengan batas-batas intervensi spiritual kita, misalnya mendoakan, menyapa, membantu dia makan, ya, mengunjungi dan sebagainya, hal-hal yang praktis kita lakukan sebagai bentuk dari kepedulian kita. Jadi yang saya ingin katakan, tegaskan, meskipun konseli kita sudah ditangani klinis, kan saya hanya menulis rujukan aja, saya nggak perlu ngantar dia kan. Kalau saya sebagai pendeta jemaat, kalau saya mengikuti model psikolog klinis, kalau sudah saya tulis rujukan, ya orang itu jalan sendiri, terserah mau kemana, tahu enggak orang itu di rumah sakit mana, kita enggak peduli. Tapi karena dasar kita adalah caring, dasar kita adalah kepedulian, kita menjadi teman seperjalanan sejati, meskipun itu sudah dirujuk, kita dalam batas-batas tertentu masih bisa melakukan sesuatu. Ini contoh konkret ya. Mungkin mengajak tertawa, mengajak bermain, melengkapi yang tidak dilakukan oleh psikolog klinis, dan melengkapi yang tidak dilakukan oleh psikiater. Apalagi kemarin dikatakan, psikolog klinis mungkin hanya mengetes, melakukan terapi sesuai dengan bidangnya, sedang psikiater sesuai dengan bidangnya tidak konseling pada umumnya di Indonesia, kemudian hanya memberi obat, dan kita tetap masih bisa melakukan sesuatu, memberi dorongan kepada keluarga dan sebagainya. Kalau sebagai pendeta jemaat bisa mengunjungi ke rumahnya, say hello dan sebagainya, dan melakukan intervensi. Apa masih mute? Coba, Pak. Mungkin saya perlu pakai mic. Sekarang kedengaran? Kedengaran. Coba lagi, Pak. Makanya itu, kok lucu? Sejak tadi tidak kedengaran. Agak putus-putus. Videonya juga berhenti tadi. Oke. Awalnya dengar nggak, Pak? Ya, awal dengar, Pak. Oke, ya, maaf ya. Ya, oke, silakan, Nanti Pak. bisa lihat di siar tundanya ya, mohon maaf awalnya. Saya nggak mungkin mengulang lagi. Ya. Sorry, ini tadi. Ya. Sekarang dengar suara saya, Bapak, Ibu? Dengar. Dengar. Ya, sorry.
Nah, tujuan khusus paling tidak kita dapat, teman-teman semua dapat menyebutkan 3 rumpun utama psikologi, kemudian menyebutkan 9 nama pendekatan utama konseling, paling tidak melihat konsep utama tentang manusia dari setiap pendekatan. Kemudian kita akan menelusuri domain dari setiap pendekatan dari sisi konseling. Kemudian kita akan melihat tujuan dari setiap pendekatan apa, Bapak Ibu semua. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan A atau B atau C atau D, lihat itu tujuannya. Ya, setiap pendekatan memiliki tujuan khas. Yang keenam, mengenal peran kita. Setiap pendekatan memposisikan peran konselor itu bagaimana? Ya, ada yang sama, ada yang tidak. Ada yang berdekatan, ada yang berkaitan, ada yang bertentangan misalnya, ya. Oke. Bapak Ibu semua, saya alami sejauh yang saya baca, sejauh saya mendengarkan kuliah, memiliki kelemahan. Kalau boleh jujur, Bapak Ibu semua hebat. Ya, untuk belajar pendekatan ini di kuliah S2 saya harus 4 semester. Bapak Ibu semua hanya sore ini pengantar pendekatan konselingnya. Siapa yang luar biasa? Bapak Ibu semua ya. Nah, maksud saya tentu ini hanya sebagai awal. Silahkan kembali membaca buku ini di banyak internet, di browsing bisa. Saya sudah cek tadi malam 2-3 hari yang lalu, sejak 2 hari 3 lalu, banyak sekali penjelasan tentang setiap pendekatan yang akan saya jelaskan. Sayangnya Bapak Ibu semua, kebanyakan itu terjemahan dari bahasa Inggris. Nah, banyak mahasiswa, juga banyak penulis, banyak dosen, kadang-kadang itu memang bahasa Inggrisnya itu kan khas Amerika dalam bukunya itu. Ya. Nah, sayang ketika seorang mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 atau kadang-kadang dosen atau kadang-kadang penulis, peneliti tidak memahami itu konsep-konsep asli Amerikanya. Nah, itu yang sayangnya kadang-kadang di-skip, dilompati. Sehingga kadang-kadang penjelasannya tidak menjadi jelas. Ya, Bapak Ibu semua, kalau begitu saya anjurkan Bapak Ibu browsing di internet bahasanya yang sederhana. Mulai dengan kata the meaning of. Contohnya nanti saya akan jelaskan the meaning of client-centered therapy, ya. Itu di situ, ya. Jangan cari yang lain-lain bunyinya artikel atau apa. Bapak Ibu nanti sulit ya. Ketika Bapak Ibu ingin mencari pendekatan teknik ini, ya kalau nanti saya menjelaskan teknik ini, namanya ini, Bapak Ibu jelas lihat di upload di internet, cari the meaning of misalnya teknik apa in English ya. Ya. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan menginggriskannya, please talk to me. Jangan malu-malu. Ya, itu yang paling sederhana, the meaning of. Nanti semua akan dijelaskan dengan bahasa Inggris yang sangat sederhana. Ya, paparan di PDF itu kadang-kadang sangat sulit, apalagi artikel. Ya, itu kan ada bahasa-bahasa khusus. Ya, mungkin juga sebagian yang istilah teknis yang dipakai oleh Ibu Seli, Bapak Ibu tidak memahaminya. Tidak apa-apa, karena Bapak Ibu mungkin pemula, kecuali Pak Ferdinand yang sudah mempelajari bahasa psikologi dan psikoterapi lama. Ya. Nah, Bapak Ibu semua kembali, karena setiap pendekatan ada kelemahannya, maka ada yang disebut dengan pendekatan ke-10. Yang itulah disebut dengan pendekatan eklektik, integratif. Ada sebagian ahli yang percaya kepada pendekatan integratif, ada yang tidak percaya kepada pendekatan integratif. Saya
1 tahun lalu bertemu dengan seorang dokter masih fresh from the open, lulusan Universitas Indonesia, mengajar di salah satu perguruan tinggi Kristen, bukan di Jawa Tengah. Dia mengatakan sebaiknya kita menganut aliran poligami ya, atau monogami. Karena orang Kristen itu menganut aliran monogami, tidak boleh campur-campur, tidak boleh punya istri 2, atau poliandri, suami 2 atau lebih. Jadi setia pada satu pendekatan. Nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi kalau saya memilih pendekatan A, ya dari awal sampai akhir menangani satu kasus, ya satu pendekatan saja, jangan dicampur-campur. Nah, kata dia itu pusing nanti seperti guru Jawa ya, dalam arti bukan ilmu sains tapi guru Jawa. Nanti kalau gurunya banyak malah jadi gila, kata sedikit itu. Kalau terlalu banyak belajar dari guru yang beda-beda, bisa ngelmunya konflik, bacaannya konflik, mantranya konflik, nanti pusing sendiri, jadi gila katanya, kan begitu ya. Nah, tetapi saya si Toto tidak seperti itu, bukan berarti saya poligami. Saya percaya bahwa pendekatan yang paling baik adalah integrasi. Gabungan dari beberapa pendekatan yang memang diperlukan. Jadi bukan asal comot sana comot sini ya itu. Nah, jadi terserah Bapak Ibu semua mau setia pada satu pendekatan yang dikatakan kita monogami atau monoandri, atau kita mau poligami atau poliandri ya. Tapi tentu itu kita sesuatu yang berbeda. Barangkali yang dia sebutkan itu gambaran itu tidak tepat. Tidak apa-apa Bapak Ibu semua, saya menghormati dia sebagai teman saya dan teman baik saya juga dari, apalagi kan dia doktor dari Universitas Indonesia. Saya tidak lulus dari Universitas Indonesia. Ya, dan juga saya tidak mengejar di Fakultas Psikologi yang terkenal bunyinya, kan gitu ya. Tidak apa-apa. Nah, inilah Bapak Ibu semua topik yang akan kita bicarakan, menjawab semua tadi, ya kan? Saya kira tidak perlu saya jelaskan mengingat waktunya. Ya. Yang saya ingin kemukakan sebenarnya adalah di nomor 3. Sejak awal saya kemukakan Bapak Ibu semua, fokus kita selama kuliah ini adalah konseling individu. Kita tidak membicarakan konseling pernikahan sebenarnya, konseling lansia sebenarnya, atau konseling muda-mudi, konseling keluarga, konseling kelompok, ya. Kita belajar tentang konseling individu dulu sebagai sebuah pengantar. Nanti kalau Bapak Ibu mau meningkatkan, menggunakan faktor-faktor budaya, ya semua kita pelajari dalam kuliah ini, tetapi hanya sebagai sebuah pengantar. Orang Jawa bilang mencicipi sedikit-sedikit, ya. Tetapi fokusnya pada konseling individu. Dan itu berarti Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang nanti akan praktikum, memiliki komitmen untuk menjadi konselor pastoral AKPI, prakteknya juga bukan konseling keluarga. Meskipun masalah itu barangkali menyangkut keluarga, menyangkut komunitas, dan sebagainya. Tapi fokus kita adalah pada konseling individu. Itu tahapan yang paling sederhana. Individu pun barangkali perlu dipilih kasus-kasus yang tidak kompleks, supaya praktikum kita berhasil. Ya. Jadi Ibu Sedi selalu mengatakan memahami kemampuan dan kesempatan yang ada untuk kita. Ya, saya kira di situ itu menjawab hal-hal yang saya kemukakan tadi, ya Bapak Ibu semua. Ya, sifat konseling saya kira semua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi di tujuan-tujuan. Jadi ketika kita bicara mengenai rumpun, dari sisi konseling Bapak Ibu semua, di nomor 11 ada pendekatan psikoanalitik. Pendekatan psikoanalitik berasal dari teori psikologi psikodinamika.
Itu yang disebut oleh Ibu Sally tentang tokohnya Sigmund Freud. Ya. Fokusnya adalah pada konflik psikoseksual, bukan psikososial, psikoseksual pada waktu usia 1 sampai 5 tahun. Ya. Pendekatan humanistik. Ya, berbeda dengan pendekatan psikoanalitik. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Menekankan bahwa setiap manusia lahir punya kemampuan untuk bertumbuh. Ya. Jadi kalau yang ketiga adalah pendekatan behavioral, itu perilaku. Nah, bayangkan Bapak Ibu, zaman dulu ketika saya kuliah itu belajar bukan ilmu perilaku, ilmu jiwa. Ya. Sehingga ketika kita bicara mengenai ilmu psikologi dan ilmu yang mendalami ilmu jiwa, berarti titik tekannya adalah pendekatan psikoanalitik, konselingnya. Berasal dari psikodinamika, dinamika kejiwaan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu semua membaca buku-buku psikologi yang baru, sudah mengatakan psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa dan perilaku manusia. Berarti sebenarnya definisi itu sudah gabungan dengan 11 dan 13. Tetapi ingat Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu ada membaca buku yang mengatakan bahwa ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, dan itu berarti behavior. Jadi ketika Bapak Ibu membaca ilmu psikologi dan membaca definisinya, Bapak Ibu bisa membaca arahnya kemana. Dia belajar tentang ilmu jiwa yang dalam, atau ilmu jiwa yang tampak, yang perilaku saja. Tadi saya katakan gabungan. Tetapi kalau ada definisi ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa, perilaku, dan potensi pertumbuhan manusia. Itu berarti ketiga-tiganya digabung, ya. Psikoanalitik, pendekatan humanistik, dan pendekatan behavioral. Itu berarti integrasi yang keempat. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu semua, setiap aliran psikologi, setiap teori psikologi ada ciri khas atau karakteristiknya masing-masing. Ya, saya kira di situ. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan ya, Ibu Sally mengatakan di dalam psikiatri sasaran yang ditolong disebut dengan pasien. Karena itu mengikuti pendekatan medis. Di rumah sakit, dokter dan pasien. Patient itu artinya sabar Bapak Ibu semua. Jadi kalau menjadi pasien di rumah sakit harus sabar, karena yang menjadi penguasanya adalah dokter. Ibu Sally tadi malam, kemarin sore masih ingat ya, menjelaskan di lingkungan psikolog klinis disebut dengan klien, klien yang menerima sasaran pelayanan psikolinis disebut dengan klien. Itu sudah lumayan Bapak Ibu semua. Maaf ya, saya tidak anti Ibu Sally. Itulah kalau saya ke perawat ya disebut dengan pasien. Kalau saya ke pekerja sosial, saya perlu bantuan, saya disebut dengan klien atau klien. Kalau saya pergi ke notaris, kalau sekarang sudah berubah Bapak Ibu semua, pelanggan, customer, dulu disebut dengan klien. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu semua, kita harus ingat ketika kita belajar konseling, kita tidak bisa menyebut pasien, tidak bisa menyebut klien. Sebutan kita adalah konseli. Prosesnya disebut counseling bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia counseling. Yang melayani disebut dengan counselor atau konselor. Yang dilayani counseli. Bayangkan itu, sama kan istilahnya counseling
counselor, counselee berarti sejajar. Dia bukan sasaran saya, tetapi dia yang saya sejak pertama katakan, dia adalah teman seperjalanan sejati yang mungkin masih ada gangguan sedikit. Tapi dia adalah sama dan sederajat. Dan kalau saya bicara itu, berarti Bapak Ibu bisa mengira saya aliran yang mana sih, titik tolak saya. Jujur, saya menganut aliran humanistik. Dan sebagian yang mendasarkan diri pada psikologi humanistik itu menyebut counselee adalah sejajar dengan counselor. Dan itu sejak awal sudah dibolak-balik di situ, ya. Kalau ada Ibu Shirley, ada Ibu Liana dengan berbeda-beda, jangan khawatir, ya tidak apa-apa. Tapi ingat, ketika kita menjadi seorang konselor, kita tidak bisa menyebut, meskipun Bapak Ibu bekerja di rumah sakit, bisa juga pasien, itu kan istilah umum. Tapi ketika Bapak Ibu mendeskripsikan orang yang Bapak Ibu layani, sebut bukan pasien, bukan klien, tetapi he or she is a counselee. Ia adalah perempuan dan laki-laki, atau mungkin preferensi seks yang lain. He, she, atau he, she is a counselee. Ya, nah ini penting. Singkatannya KI dan KO. Kita melihat Bapak Ibu semua ini gambaran modern dari Tuhan Yesus melakukan, mendampingi konselinya, muridnya yang sekaligus konselinya melakukan perjalanan ke Emmaus. Itu kunci. Yesus bukan gembala, tetapi teman perjalanan, pendamping. Dan itulah sebabnya saya di depan sudah katakan juga, saya mengubah dari penggembalaan menjadi pendampingan. Kenapa? Itu saya temukan ketika saya melayani di rumah sakit, sesudah saya di jemaat. Di rumah sakit, pasien saya bukan domba saya. Karena apa? Mereka bukan warga jemaat yang saya layani. Ada pemimpin, ada dokter ahli, spesialis, subspesialistik, dan sebagainya. Ya, dan ada orang Islam. Tidak mungkin saya menyebut mereka adalah domba-domba saya. Dan itu kan berarti merendahkan mereka, manusia yang sakit. Ya, kenapa saya sebut sebagai domba? Domba kan hewan, tidak cocok menurut saya. Makanya saya ganti menjadi pendampingan. Pendampingan terjemahan dari caring tadi. Ya, karena kalau caring diterjemahkan sebagai perawat, itu sudah dipakai keperawatan, ada perawat di rumah sakit. Makanya saya cari istilah lain. Pendampingan, caring, kepedulian. Kalau kepedulian aneh itu ya. Saya orang yang peduli. Apa meduli? Jadi waktu itu saya repot. Saya pikir kok pendampingan cocok ya. Ya. Jadi sayalah orang yang pertama di Indonesia yang menggunakan kata pendampingan, kemudian pendampingan dipakai dalam hampir semua bidang pelayanan. Hukum, LSM dan sebagainya, ya. Dan saya pikir ini sejarah yang tidak boleh dilupakan, ya. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu semua ada interrelasi. Ingat, itu yang dibicarakan oleh Ibu Liana Pujiastuti. Ketika kita mendampingi orang lain, ketika kita menjadi counselor, kita punya modal. Untuk menciptakan interrelasi yang berkomunitas, kita punya modal, punya personal identity. Personal identity-nya itu adalah kita bersikap empati dan terampil mendengarkan. Tetapi itu tidak cukup. Karena proses interrelasi harus menghasilkan pemecahan masalah atau problem solving. Menolong orang yang mengalami gangguan itu menjadi lebih baik. Itulah sebabnya Bapak Ibu semua kita perlu pendekatan. Sejak awal saya sudah kemukakan pertemuan pertama kedua titiknya pada menciptakan hubungan yang baik. Bukan berarti melupakan selanjutnya,
kita tetap memperankan bersikap empati dan mendengarkan, tapi pada pertemuan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan selanjutnya fokus kita pada memainkan bekal kita yang kedua, professional capacity. Strategi kita sudah bicarakan, karena kita sibuk sebagai pendeta, pada umumnya sibuk, kita menggunakan short term. Dan sekaligus juga Ibu Liana sudah boleh mengatakan, kita menggunakan strategi short term, kita menggunakan time limited. Waktunya terbatas Bapak Ibu semua, dan menggunakan pendekatan yang akan kita pelajari di sana-sini Ibu Seli sudah menjelaskan, dan juga keterampilan, tekniknya dan keterampilannya. Dalam buku saya jelaskan Bapak Ibu semua, keterampilan adalah teknik dasar, dan pendekatan dan tekniknya adalah keterampilan lanjutan. Kalau Bapak Ibu sudah sempat membaca buku yang saya tulis di sana-sini, baik itu Ready to Care, pendampingan psikologi dan pendampingan konseling psikologi, atau pengantar konseling pastoral, atau buku yang baru konseling di era milenial. Isinya sama, hampir sama, meskipun di sana-sini tentu saya juga mengalami perkembangan. Ya, saya kira di situ. Ini sudah hanya gambaran saja. Nah, topik yang pertama, kita melihat Bapak Ibu semua, menurut pemahaman saya, Alkitab itu bukan buku psikologi. Jadi bukan teori psikologi juga. Bukan berarti tidak ada unsur-unsur psikologinya. Tapi pertama-tama Alkitab adalah buku iman. Oleh sebab itu tentu Alkitab juga in some way or the other tidak pernah menjelaskan secara rinci pendekatan konseling dan teknik-tekniknya. Ada contoh-contohnya, ada model-modelnya. Ya, nanti kita akan pelajari juga kan. Sebagai contoh, saya memberi contoh perjalanan Tuhan Yesus mendampingi muridnya yang mengalami kedukaan berat ke Emmaus, mendampingi murid-muridnya yang mengalami kedukaan lain dengan berbagai media, dengan berbagai moda. Tentu ada contohnya. Tetapi sekali lagi itu adalah cerita tentang iman, tentang keyakinan Kristen, tentang keyakinan tentang Tuhan Yesus, bukan soal buku konseling. Sama juga Bapak Ibu semua, teologi bukan psikoterapi dan konseling. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua, teologi sesungguhnya juga tidak memiliki teori, pendekatan, dan teknik psikoterapi dan konseling. Tidak ada. Ya, kalau ada itu lucu. Karena teologi bukan psikologi, itu bicara soal sistematika, tafsir, dan sebagainya. Ya. Karena Alkitab dan teologi tidak memiliki pemahaman tentang pendekatan dan teori, pendekatan, dan teknik konseling, maka kita sebagai seorang konselor pastoral, konselor psikospiritual yang menggabungkan, mengintegrasikan antara pendekatan teologi dan psikologi, pendekatan mental dan spiritual, maka tentu dengan berat hati kita meminjam teori, pendekatan, dan teknik konseling psikologi. Dan kita beruntung, kita boleh pinjam, ya kan begitu. Ya. Sehingga tentu kita harus bangga sebagai seorang konselor pastoral dalam psikologinya, dalam teologinya, dalam mentalnya, dalam spiritualnya. Kalau belum itu masalah level. Ibu Seli selalu mengatakan level, mudah-mudahan kita bisa mencapai titik level yang paling tinggi, yakni melakukan psikoterapi yang mengintegrasikan antara pendekatan psikologi dan pendekatan spiritual, pendekatan mental dan pendekatan spiritual. Dan sebagian masalah itu akan kita bahas dalam bagaimana kita menggunakan sarana-sarana religius atau religious resources, spiritual resources untuk konseling kita.
Bapak Ibu semua, di tengah ada nama Ian, itu akan kita pakai kasus Ian yang mabuk, ini pemabuk ya, maaf kalau ada kurang bagus, tapi ini untuk menyederhanakan proses kita akan menggunakan contoh seorang pemabuk. Saya sebut pemabuk ini namanya Ian. Bapaknya disebut Billy atau Bill. Bill itu singkatan dari William. Ya, William itu disingkat menjadi Billy, kadang-kadang disebut menjadi Bill. Bill Clinton, presiden itu, mantan presiden Amerika itu kan sebenarnya namanya kan William siapa Clinton, tapi panggilannya Bill. Ya itu. Ini contoh saja. Kalau Charles itu Cak, ya itu. Jasper, Jeb dan sebagainya ya. Libby Elizabeth itu bisa menjadi Libby dan sebagainya. Yaitu selalu kayak orang Indonesia nama panjang disingkat-singkatkan begitu. Ya. Jadi ada 3 teori atau mazhab Bapak Ibu semua. Kadang disebut dengan teori, kadang disebut mazhab, ada yang juga tarekat, ada yang disebut aliran. Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan School of Psychology. School ini bukan sekolah ya, tapi aliran. Jadi kalau Bapak Ibu membaca School of Psychology, lihat konteksnya dulu. Tapi kalau School of Psychology of bla 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 University itu berarti fakultas psikologi. Ya, karena di Amerika itu fakultas itu disebut dengan school, kadang-kadang disebut dengan college. Yaitu ya, jadi itu hanya sebutan ya, tetapi itu maknanya. Tapi ketika Bapak Ibu membaca itu bicara soal teori psikologi, School of Psychology itu disebut aliran, kadang-kadang disebut dengan School of Psychological Thoughts. Jadi aliran-aliran pemikiran-pemikiran filsafat yang bersifat psikologis. Apapun namanya itu menunjuk pada hal yang sama, ya. Tadi sudah saya kemukakan Bapak Ibu semua, ada 3 aliran utama ya. Sesuai dengan urutan sejarahnya, mulai dengan psikoanalitik dari sisi konseling, kemudian behavioral, kemudian fenomenologis dan humanistik. Kalau Bapak Ibu membaca, melihat angka-angka usia mereka, tokoh-tokoh mereka ini luar biasa Bapak Ibu semua. Ya, Freud misalnya, ya kan, yang di sebelah kiri, itu berapa tahun tuh? Abraham Maslow itu berapa tahun? 90-an tahun. Terus yang di bawah Skinner, itu tokoh behavior ya, selain Watson dan sebagainya. Itu luar biasa Bapak Ibu semua. Jadi seorang psikolog, maaf ini ada suara azan, Albert Ellis misalnya sekarang sudah 93 tahun Bapak Ibu, semua masih hidup. Ya, dan kemana-mana selalu dibimbing oleh anaknya Judith Ellis. Ya, saya pernah bertemu dengan Pak Ellis ini, Albert Ellis ya, ketika dia usianya mungkin waktu itu sudah 80-an. Ya. Luar biasa Bapak Ibu semua. Jadi belajar psikologi, belajar konseling pastoral dan mempraktekannya jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu hidup sehat, mentalnya sehat, spiritualnya sehat, sosialnya sehat, seperti dikata Ibu Seri, kita punya umur panjang. Ya, sini ini sebuah rahasia yang tidak boleh tidak. Ya, jarang psikolog, tokoh kesehatan mental itu umurnya pendek. Ya, kalau ada umurnya pendek itu berarti kecelakaan, dia tidak bisa memelihara hidupnya sendiri. Makanya jujur saya kadang-kadang bertanya, kalau teman-teman sejawat saya pendeta 40-30 tahun sudah meninggal, apa yang terjadi? Ya, romo-romo teman-teman saya umurnya panjang, rata-rata 80-an. Kecuali yang kena COVID kemarin 40 sudah meninggal atau 50 sudah meninggal ya. Ini. Saya kira ini apa yang kita pelajari, apa yang menjadi passion kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, tuturkan itu yang kita hayati. Kalau tidak itu sesuatu hal yang berbeda. Ya, saya kira di situ. Maaf. Nah, sekarang karakteristik setiap mazhab Bapak Ibu semua. Tadi sudah sedikit saya kemukakan.
ketika kita bicara mengenai psikodinamika, aliran teori psikologinya, dan kemudian konselingnya menjadi rumpunnya psikoanalitik, itu seperti mempelajari itu iceberg, gunung es, ya, menggali masa lalu. Makanya sering disebut dengan inner mind, jiwa yang terdalam yang tidak kelihatan. Itu kalau kita bicara mengenai psikodinamika, teori psikologinya. Dan mohon maaf ada telepon, saya matikan aja. Nah, maaf Bapak Ibu, potong ada telepon ya. Nah, kalau kita bicara mengenai behavior, tadi saya kemukakan, kembali ke tokoh Ian, ya kita lihat saja, dia hanya, yang penting dia pemabuk. Kalau kita melihat menggunakan aliran psikodinamika, kita lihat dulu, waktu kecil umur 1-5 tahun, kenapa ya? Apa ada konflik psikoseksual ya, kok sampai sekarang jadi orang pemabuk? Ya kan? Nah. Kemudian ketika kita bicara mengenai humanistik, fenomenologis, itu bicara mengenai perasaan. Apa sih yang dia rasakan sekarang? Kenapa dia mabuk? Apakah dia marah? Apakah dia kecewa sekarang? Tidak usah mikir yang dulu-dulu. Apakah dia mempunyai relasi yang kurang dalam dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan Tuhan? Apakah dia tidak mengalami, memahami, menghayati apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kalau Ibu Liana selalu bilang menghayati, mengalami, nah itu berarti Ibu Liana fokusnya di situ. Ini penting kita pahami ya. Maka relasi penting. Ya, relasi seorang konselor dengan seorang konseli penting kalau kita menggunakan pendekatan yang ketiga, fenomenologis. Ibu Liana selalu mengatakan jangan soal data, yang ditanyakan jangan data. Kapan terjadinya? Tapi bagaimana perasaan konseli? Itu Ibu Liana titik tekannya pada mazhab humanistik, fenomenologis, eksperiensial. Bukan eksperimen ya, tapi eksperiensial, pengalaman. Ya, ini penting. Ya. Dan ini kalau yang coklat ini tidak perlu memikirkan perasaan, tetapi yang penting perubahan tingkah laku. Ya. Jadi kalau saya menangani Ian dari sisi psikodinamika, saya akan kembali zaman dulu. Ya, waktu kecil. Kalau saya menggunakan pendekatan yang kedua, sehingga kamu menjadi pemabuk. Kalau itu sudah digali, dianggap selesai. Nggak ada suara lagi. Kenapa ya? Sudah lama atau baru? Apa? Nah itu makanya kenapa? Padahal saya pakai mic loh. Oke. Ini internet saya kira ya. Maaf kalau internetnya terganggu. Jadi itu Bapak Ibu semua, kembali lagi, psikodinamika menghasilkan pendekatan psikoanalitik dalam konseling, behavioral secara teori psikologi menghasilkan pendekatan behavioral dalam konseling dan psikoterapi,
Kemudian humanistik juga melahirkan pendekatan konseling fenomenologis dan humanistik, ya, saya kira. Tadi ranah psikologi sudah saya kemukakan, Bapak Ibu semua. Kalau kita menggunakan psikoanalitik, berarti ranah yang kita kita gali, kita telusuri adalah konflik dalam ketidaksadaran. Tadi saya bayangkan itu ya, konflik psikososial ketika kecil. Saya kembali ke situ. Ketika saya bicara mengenai behavioral, yang penting itu orang itu pasti salah belajar. Oh, dia si Yan ini mabuk karena bapaknya juga pemabuk, kan gitu ya. Dia mabuk karena itu niru-niru kelompoknya. Nah, itu di situ. Itu berarti kalau kita mengatakan itu berarti kita pendekatannya behavioral. Kalau saya menggunakan humanistik, saya bilang mungkin ada sesuatu ya. Mungkin ada kemarahan yang tidak diekspresikan dengan penuh sehingga dia menimbulkan larinya ke pemabuk. Mungkin ada relasi yang kurang lancar ya, antara ada konflik dan sebagainya. Mungkin dia tidak menghayati bahwa dia sebenarnya punya kemarahan yang belum diselesaikan. Mungkin ada kekecewaan yang belum diselesaikan. Mungkin ada konflik yang belum diselesaikan. Itu penelitian kita. Ya, kalau kita menggunakan tiga pendekatan ini yang berbeda-beda. Makanya saya contoh Yan tokohnya. Bapak Ibu semua, kalau dasar penyembuhan tentu berbeda juga. Kalau saya menggunakan pendekatan psikoanalitik, Yan saya bantu sampai menemukan zaman dulu ketika kecil, kenapa dia menjadi pemabuk. Kalau pemabuk atau perokok itu katanya mulutnya gatal, kalau enggak itu loh mengecap botol-botol itu, katanya gitu, dielus-elus. Jadi saya akan katakan, oh dia begitu, karena mungkin waktu masa oral dulu, ya itu kan ada ini ya, ada satu tahap, ada satu fase. Saya tidak sempat menjelaskan, Bapak Ibu semua silakan kembali ke psikodinamika. Mungkin ketika kecil masa oral dia seksualnya itu ada konflik. Kan pusat, kalau masa oral itu kan pusat seksual drive-nya di mulut ini. Ya. Contoh yang paling sederhana. Ya, mungkin setiap kali dia menyusui ibunya, dia gigit-gigit itu puting ibunya. Belum selesai, belum puas, ibunya sudah gitu loh ya. Kaget kan ibunya, suka gigit. Ya, jadi belum selesai nyusuinya, ibunya udah melepaskan gitu loh. Jadi kan ada yang kurang di situ, ada konflik antara keinginan ya untuk berhenti dan itunya. Dan kalau itu berulang-ulang ya itu. Bapak Ibu dalam hidup sehari-hari coba dipelajari, diteliti. Orang yang suka nyinyir ya. Kalau secara politik kan orang yang suka nyinyir itu Fadlizon sama Fahri Hamzah. Sekarang Fahri sudah bertobat, muja-muja Jokowi karena kepentingan politik kan. Coba dicari tuh orang nyinyir-nyinyir itu. Dilihat sejarahnya, apakah ada masalah psikoseksual. Kalau itu saya menggunakan psikoanalitik. Jadi, sederhana Bapak Ibu semua, sering disebut dengan dasar penyembuhan itu kalau orang sudah aha movement, oh gitu toh. Saya sekarang mabuk karena dulu begitu. Nah itu dokternya gampangnya nunjuknya begitu kalau kita menggunakan psikoanalitik. Tetapi kalau saya menggunakan behavioral, tidak perlu bicara soal dulu-dulu.
mungkin saya dianggap, Ian kita anggap belum memahami kalau minum itu jelek. Nah itu yang kita ubah pikirannya. Harus belajar kembali, makanya kita latih. Contohnya Bapak Ibu semua kan, yang setiap hari itu minum, kemudian coba ayo dikurangi 2 hari, sekali 2 hari, sekali 3 hari, sekali seminggu, sekali 2 minggu, dan habis, kan gitu. Itu yang penting berhenti, nggak usah ditanya dulu-dulu, ya kan? Yang penting perilaku mabuknya berhenti. Oh, pertemuan 6 kali dia sudah berhenti mabuk. Pertemuan 6 kali sudah berhenti merokok misalnya. Ya banyak hal bisa dilakukan Bapak Ibu semua. Tetapi kalau saya menggunakan humanistik, itu yang penting mengalami kembali. Mengalami kembali sesuatu yang sebenarnya ingin dialami, tapi belum dialami secara penuh. Mungkin sebenarnya dia marah kepada bapaknya, tetapi dia belum bisa mengalami itu. Makanya kita minta dia menceritakan, mengekspresikan kemarahannya, mengekspresikan kekecewaannya. Mungkin juga ada relasi-relasi. Ya, bagaimana hubunganmu dengan istrimu? Bisa ceritakan enggak? Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu sampai kamu mabuk dan sebagainya. Jadi itu kalau kita menggunakan pendekatan humanistik atau fenomenologis. Ya. Asal penyembuhan Bapak Ibu semua, kalau kita menggunakan pendekatan murni psikoanalitik itu dari luar, dari dokter. Karena yang mengatakan itu dokter. Kamu begini karena dulu begitu. Ya kan? Kalau yang kedua, behavioral juga dari luar, dari guru. Jadi nanti akan kita lihat peran konselor itu sebagai pengajar, sebagai pelatih, sebagai mentor, sebagai coach, sebagai pendamping. Tetapi ketika kita menggunakan humanistik, itu dari dalam. Orang itu punya kemampuan untuk bertumbuh. Suatu waktu supervisor saya mengajari saya berjalan di atas danau yang membeku karena musim dingin ya. Saya mengalami ketakutan luar biasa, kecemasan luar biasa. Karena jangan-jangan nanti itu kan dalamnya tuh air, banyak ikan-ikan yang jahat ya. Arwana di situ itu sudah ceritakan, ada buayanya. Memang supervisor klinis saya menakut-takuti. Jadi saya cemas sekali, wah bagaimana nanti kalau saya meninggal di Amerika, tidak bisa pulang ke Indonesia, pulang ini, S2 saya nggak selesai, pendidikan profesi konseling saya nggak selesai, dan mengalami kecemasan luar biasa. Ya. Terus supervisor saya karena pendeta juga dia ingat, Toto kamu ingat nggak Petrus? Percaya bisa jalan. Dan akhirnya saya berani jalan, saya cikit-cikit. Ternyata nggak rontok ke bawah. Tapi dia bilang harus hati-hati karena bisa juga darah tertentu itu tipis. Tapi dia sudah membuat sedemikian rupa, sudah merencanakan memang kita jalan di atas yang tidak bolong-bolong itu. Ya karena makanya kalau orang cari ikan musim dingin itu dipakai martil itu ditok tok tok tok, kalau nanti lubang itu dimasukin pancingnya di situ. Nah, itu ditunjukin itu orang mencari di ikan di sini kan sebuah percobaan melatih saya mengatasi kecemasan saya, ketakutan mati saya, kecemasan saya tidak bisa pulang karena itu terperosok di danau yang membeku di situ. Ini contoh sederhana ya. Jadi ketika saya cemas, bukan hanya saya langsung dilatih, diajak jalan oleh supervisor langsung jalan, tetapi ditanya, kamu cemas ya? Apa sih yang kamu cemaskan? Kita dulu duduk di pinggir danau dulu. Teman-teman saya sudah jalan, orang Jepang, orang itu sudah jalan, orang Amerika. Saya masih, saya bilang gimana, saya nggak berani. Tanya dulu. Karena dia menggunakan pendekatan humanistik. Dan dia bilang apa? Toto pasti berani ya. Karena di dalam dirimu itu ada kekuatan.
Kekuatan untuk mengubah dirimu, mengubah kecemasanmu itu menjadi keberanian. Dan saya sudah coba dan bisa. Dan saya jalan itu. Tadi itu gambar saya ya, dan saya tunjukkan lain kali gambar saya berjalan di atas danau yang membeku. Nah ini Bapak Ibu semua, kalau kita menggunakan psikoanalitik, kita sebagai analis. Kalau kita menggunakan behavior, kita sebagai guru, kita sebagai pelatih. Ya. Paling sederhana, kalau dia pemabuk tadi, ya kan? Karena saya sebagai guru, saya beri PR dia. Hari ini jangan ya, seminggu ini coba 2 kali saja. Nanti kalau pertemuannya hari Senin, hari Rabu saya kontrol, saya telepon. Kamu masih mabuk enggak? Kan gitu ya, itu kan guru. Oh, kalau tidak saya kasih hadiah. Ya misalnya bintang atau apa. Nanti ketika minggu depan datang ke saya lagi, oh itu bintangmu setiap hari enggak ada loh. Bagus kan? Nah itu saya sebagai guru, sebagai pelatih. Kalau saya menggunakan humanistik, saya enggak pikir masa lalu, enggak pikir perilaku, yang penting perasaannya. Saya minta dia katarsis, mengeluarkan semua perasaannya, itu baru. Kalau itu sudah, marahnya habis, ingat, saya selalu mengatakan Bapak Ibu semua, konselor kadang-kadang perlu menjadi keranjang sampah. Konselor perlu menjadi seorang yang melakukan psychological detoxification. Racun-racun psikologis dikeluarkan. Itu berarti saya menggunakan pendekatan humanistik, dan memang dasarnya saya adalah humanistik. Ya. Dan pasti kamu mampu yang mengubah dirimu sendiri. Nah, berarti Bapak Ibu semua, peran seorang konselor yang menggunakan pendekatan humanistik itu seperti bidan. Bayi itu punya kekuatan untuk lahir. Ibu itu punya kekuatan untuk kontraksi yang keras, itu kan, dan bayinya lahir. Ya, tidak perlu diajarin jalan dan sebagainya, itu bayi akan keluar sendiri. Banyak bayi kan yang keluar sendiri juga tanpa pertolongan bidan, dengan catatan kalau bayinya sehat, ibunya sehat ya, ibunya sehat punya kekuatan. Kalau enggak perlu di bedah sesar kan lahirnya. Nah itu Bapak Ibu semua, sifat konselingnya, kalau kita mengikuti model medis, Bapak Ibu semua, hampir pada dasarnya, semua psikiater di Indonesia mengikuti model medis. Makanya sangat direktif, karena itu dewanya adalah Freud. Karena Freud sendiri seorang dokter. Psikiater di Indonesia, apapun pendekatannya, pasti ujung-ujungnya karena dianalisis, oh kamu ya. Yang menentukan bipolar, yang menentukan depresi, yang menentukan itu adalah dokter. Oh kamu sakitnya begini, nah, kan gitu. Sama ketika kita murni menggunakan pendekatan behavior, Yan itu kamu ini karena begini. Oh pasti kamu dulu ngikutin mamamu ya, mamamu juga pemabuk, teman-temanmu juga pemabuk, pantaslah itu ya. Nah, tetapi ketika saya menggunakan pendekatan humanistik, saya non-direktif. Saya mendengarkan perasaannya dulu. Kemudian sesudah dia keluar semua perasaannya, bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih perasaannya, saya akan tanya, Yan, jadi menurut kamu apa ya penyebab utama dari mabukmu itu apa? Oh ternyata saya marah sama papa saya yang tidak pernah diselesaikan ya Pak. Saya bersyukur hari ini ketemu dengan Pak Toto. Oh itu ya kan gitu. Yang menyebabkan saya mabuk bertahun-tahun sampai istri saya marah-marah, anak-anak saya marah-marah tidak pernah berhenti. Yang kedua catatannya Bapak Ibu semua, dia mau sembuh. Itu kunci. Dia motivasi sembuh.
Kalau yang pertama, ketiga, motivasi sembuh nggak penting. Tetapi ketika kita menggunakan humanistik, penting saya mau jalan di atas danau yang membeku tadi. Saya ingin, tetapi saya masih cemas. Ya. Saya ingin sembuh, tetapi saya masih marah. Makanya marah saya tolong ya dibuang, kan gitu. Ditampung dengan menceritakannya. Residu kemarahan dihapuskan. Sampah-sampah psikologis dihapuskan, sehingga saya bisa menemukan apa yang sesungguhnya saya rasakan dan saya inginkan. Bapak Ibu semua, karena konselornya aktif, maka kalau yang aslinya ya, saya katakan ini asli, ya peran konseli pasif di psikoanalitik. Dokter itu nggak menjelaskan apa itu bipolar dan sebagainya, bipolar, depresi nggak. Oh, Anda depresi ya, dites. Ada tesnya kan. Oh, Anda schizophrenia itu ada tesnya. Oh, Anda halusinasi itu ada tesnya. Sama ketika saya menggunakan pendekatan behavior, ya saya yang menunjuk. Oh, kamu itu, ya kan gitu. Jadi seperti pasien yang ikut saja. Oh, gitu ya, saya bipolar atau saya ini, padahal mungkin belum tentu. Kalau humanistik yang memberi nama adalah dia sendiri. Peran konselingnya aktif. Ya. Dengan kata lain, ketika kita mengikuti Ibu Liana, karena Ibu Liana itu perannya fenomenologi humanistik, kalau kita ditanya mana yang lebih banyak bicara, konselor atau konseli? Jawabannya sederhana, konseli. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan psikoanalitik dan behavior, ya tidak perlu. Ya. Itu kan banyak dokter gitu, toh. Kita nggak nanya-nanya aja, nggak boleh zaman dulu. Sekarang mungkin sudah berubah ya. Tapi saya kira rata-rata masih seperti itu. Dalam praktek meskipun teorinya berbeda. Tanda kesembuhan. Tadi sedikit sudah saya kemukakan, menemukan insight. Nah, oh begitu ya. Saya begini karena dulu begitu. Sering disebut dengan aha moment. Aha, kan bahasa Inggrisnya begitu ya. Aha moment, gitu ya. Nah, kalau menggunakan pendekatan behavior, saya mampu berperilaku baru yang lebih sehat tentu ya. Kalau dulu saya mabuk sekali sehari menjadi misalnya 1 minggu sekali, menjadi 2 minggu sekali, menjadi 3 minggu sekali, menjadi sekali 1 bulan dan hilang sama sekali. Ya. Itu yang saya lakukan ketika saya berhenti merokok. Saya merokok cerutu, saya merokok bikin tembakau sendiri kayak orang Jawa pada umumnya. Saya mengerokok lisong itu, kalau orang merokok lisong itu bisa pusing karena besar sekali, segini, lebih besar segini ya. Itu panjang dan itu ada kelembak, ada kemenyannya, ada bumbu-bumbu cengkehnya, itu luar biasa. Saya merokok itu semua. Cerutu saya buang, saya sedikit demi sedikit. Itu kelembak menyanya saya buang, tidak bikin rokok sendiri ya. Saya masih merokok pakai pipa. Nggak tahu pipanya saya simpan di mana, di almari mungkin ibu atau istri saya yang menyimpannya, kita cari bisa. Ya, semua berhenti, saya berhenti sama sekali. Merokok kretek, merokok putih, saya berhenti sama sekali. Saya dari tahap demi tahap. Tapi ada yang mengatakan itu berhenti aja seluruhnya. Saya bilang kepala saya pusing kalau nggak merokok ya. Orang bilang ini masam nih yang mulut kalau nggak merokok. Ya. Semua itu ketika saya mulai bekerja di rumah sakit sama sekali tidak merokok karena saya malu ya. Waktu itu di peraturan rumah sakit, seorang pekerja rumah sakit nggak boleh pakai jambang. Ini bersih, setiap hari saya cukur. Dulu ini waktu jadi pendeta di jemaat saya panjang, kumis saya buka ini. Kalau anak sekolah minggu lihat saya kadang-kadang takut ya. Wah, seperti apa orang Arab mungkin ya kan gitu. Panjang sekali. Rambutnya gondrong, tahun 70-an gondrong itu mungkin dianggap pendeta aneh. Nanti akan saya ceritakan. Ada teknik apa yang dipakai di situ. Nah, ya. Ini Bapak Ibu semua, saya kira
Dari psikodinamika satu saja, psikoanalitik ada banyak cabangnya Bapak Ibu semua, puluhan cabang, tetapi tidak perlu kita pelajari. Tapi intinya pendekatan psikoanalitik. Ya. Kalau di humanistik ada pendekatan eksistensial, ini yang dekat dengan teologi. Ya, nanti ketika kita bicara mengenai religious resources, pengguna religious resources, kemungkinan besar kita akan kaitkan dengan pendekatan eksistensial. Ya, karena eksistensial ini berkaitan dengan makna hidup, arti hidup, tujuan hidup, hidup ini mau diapakan, hidup ini mau kemana. Ya, kalau kita mempelajari kitab Ayub sangat jelas di situ. Dia menemukan sendiri, luar biasa. PL itu sangat humanistik. Ya. Mazmur juga sebenarnya pendekatannya sangat humanistik. Tuhan Yesus menurut saya sangat humanistik pendekatannya sebagai langkah awalnya. Menemukan hidup. Yang dia tawarkan kesehatan, yang dia tawarkan kesehatan. Orang-orang yang sudah tidak berguna, orang-orang yang sudah mengalami penderitaan, saya sebutkan dalam penjelasan saya, orang-orang yang sudah didiagnosa tidak bisa ditolong, itu dikumpulkan ke tanah Israel bagian utara, sekitar Kapernaum, Betani. Kenapa itu Tuhan Yesus di situ semua? Ya, ketika pemerintah tidak mengurusi mereka, ketika orang Yerusalem, saya masih ingat di Jakarta dan di Jogja dulu, orang gila itu, schizofrenia digaruk di kota, kemudian dibuang di hutan di sana. Jogja bersih, orang di luar kota itu ramai orang gilanya di hutan-hutan, di hutan bunder namanya. Ya, itu kadang-kadang saya di Jakarta diajak garuk gitu, menggaruk orang-orang itu dibuang kemana. Saya mau karena supaya lihat bagaimana sih menangani masalah-masalah itu di Jakarta dan di Jogja. Ya. Itu ya, kan itu menggunakan behavior. Yang penting Jogja bersih, tempat lain terserah itu urusan bupati lain kan gitu. Zaman dulu, zaman Orde Baru ya. Jadi menemukan makna hidup. Kemudian yang kedua, 3 itu urutan dari 1 tadi ya, psikoanalitik, 2 eksistensial, 3 client center, 4 gestalt. Nah ini nanti akan saya banyak cerita dan dalam kuliah selanjutnya ada juga pendekatan gestalt untuk mendekati orang-orang yang mengalami kedukaan. Kemudian behavior, ada Adlerian, ini juga disebut oleh Ibu Sally, nanti akan saya jelaskan kalau ada waktu, kalau tidak pasti akan kita jelaskan detail besok. Ya, besok sore kita akan lihat satu persatu, sampai minggu depan akan kita lihat satu persatu. Ada analisis transaksional, itu pola komunikasi. Ini berkaitan dengan semua perilaku. Adlerian itu adalah kemarin Ibu menyebut itu normal kalau berkaitan dengan nilai-nilai moral lingkungan. Ya. Tadi saya sebut ketika saya awal melayani di jemaat, rambut saya panjang, saya ini lebat sekali ya. Jenggot sama jambang saya itu nggak pernah saya cukur ya, berbulan-bulan, mungkin setahun ya. Itu saya nggak cocok tahun 70-an karena rata-rata pendeta kan bersih. Makanya saya sering ditegur majelis di tengah rapat resmi maupun tidak itu ya. Waktu itu saya rada sableng, saya punya Bapak, Ibu di sini, majelis di sini, gereja di sini membutuhkan rambut saya atau membutuhkan pelayan saya. Kalau membutuhkan pelayan saya tidak perlu saya potong, tapi kalau membutuhkan rambut saya potong rambut saya rapi-rapi ya itu kan. Sering selalu ditegur oleh para sesepuh di gereja saya. Ya, maaf ya saya muda kadang-kadang dapat juga waktu itu. Sesudah sadar saya potong sendiri. Karena itu tidak cocok dengan waktu ketika itu ya. Di beberapa jemaat itu perempuan tidak boleh jadi majelis, itu kan nilai, ya kan, karena mengganggu. Di lingkungan Jawa itu kan kalau perempuan dulu pakai apa itu kain itu ya panjang itu,
Jadi katanya kalau jadi majelis itu nanti terserimpet itu oleh kainnya itu, ya itu kan sederhana, ya karena nilai waktu itu, ya. Jadi saya bisa memahami kalau gereja Kristen Jawa, maaf kalau ada yang GKJ itu penabisan perempuannya paling lambat. Mungkin baru sekitar tahun 90 gereja Kristen Jawa itu karena pandangan tadi itu ya keserimpet pakaian itunya kan nggak pakai celana panjang nggak boleh itu ya kan. Nggak boleh. Ini contoh ya. Karena itu tidak cocok dengan itu. Dengan nilai-nilai common sense, nilai-nilai umum di lingkungan. Ini kita akan lihat nanti. Analisis transaksional bicara soal pola komunikasi. Behavior soal perilaku yang tidak sehat dan sehat. Rasional emotif bicara soal pikiran yang tidak rasional. Realitas bicara mengenai pilihan, mengenai tanggung jawab. Jadi kita akan bahas juga besok sore, saya pikir teori ini Bill Glasser mengatakan bahwa sebenarnya dia orang psikiater ya, aneh kan? Bagi dia seorang psikiater itu tidak ada orang yang sakit. Tidak ada orang gangguan jiwa. Bagi dia adalah teori choice-nya choice teorinya adalah kita menjadi sakit atau sehat itu adalah pilihan kita. Nah, apa cocok dengan kita itu terserah. Tapi itulah pandangan dia. Dan dia terapkan dan dia eksperimen di penjara, di panti Breda itu ternyata bisa menolong teori dia ya itu. Mungkin ini sangat Amerika ya, tapi kan semua di Amerika itu semua. Dan aliran realitas nggak ada bilang saya sorry, saya salah. Ya, koruptor kalau menggunakan ini harus ditembak. Tapi dia ditanya dulu, kamu tanggung jawab ya kan? Iya, oke, tembak saya, tembak. Itu realitas. Karena itu pilihan dia. Ya, jadi bukan KUHP yang menentukan hukumnya sekian. Dia tanya dulu, ya kamu korupsi sekian miliar, mau diapain kamu? Choice theory. Di beberapa penjara di luar negeri menggunakan teori ini dan di Belanda itu penjara kosong. Nah, karena itu menggunakan teori choice theory. Ya. Jadi orang sudah takut kalau mau korupsi karena nanti dia yang milih karena penjara tidak pakai aturan-aturan seperti di sini kalau nyuri ayam sekian itu dan itu kan banyak multi tafsir ya kan gitu. Koruptor-koruptor besar di LBI lepas ya kan saya kira itu karena tidak choice theory. Ya choice theory mungkin sudah direlatif kan. Kalau kamu begini, akibatnya apa? Kamu pilih apa? Mau pilih diapain? Tembak, dor, ya. Dan itu hukumnya. Karena pilihan, menurut realitas. Dan tidak ada kata maaf. Ya. No excuses. Menurut aliran teori. Dan kita akan bahas lagi. Ya. Nah, sorry ini mundur lagi ya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi kita nanti akan lihat Bapak Ibu semua, kita tidak akan sempat membaca semua kekuatan dan kelemahan setiap teori. Silakan membaca di bab 8 buku saya yang sudah dimiliki dan dipegang oleh Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sudah membaca, ya kan? Dan itu berarti bahwa sebenarnya setiap pendekatan, setiap teknik ada kekurangannya. Nah, oleh sebab itu, khususnya menghadapi masalah-masalah konseli yang kompleks, kita perlu menggabungkan sehingga pendekatan kita itu lengkap, tidak tergantung pada satu pendekatan saja. Kita menggabungkan, menurut saya istilahnya mengintegrasikan beberapa model, beberapa pendekatan. Kalau boleh jujur, karena akhir-akhir ini saya menangani banyak kasus-kasus kedukaan, tentu saya masuk dengan client center, nanti akan kita jelaskan client center, tapi itu sebenarnya semua penjelasan Ibu Liana Pujasuti bicara soal client center, bersikap empati dengan 9 turunannya, terampil mendengarkan dan 9 turunannya, ya di bab 4 dan bab 5 buku saya. Kemudian saya menggunakan Gestalt untuk pengungkapan diri, olah batin, yang tidak dialami menjadi
dialami kembali, misalnya ketika ada orang meninggal, sebenarnya dia mau menangis, tapi menangisnya belum puas. Bukan hanya saya tanya, kamu dulu mau menangis ya? Iya. Tetapi saya minta dia untuk mengekspresikan, coba kamu nangis seperti yang kamu dulu inginkan, sambil teriak-teriak kalau perlu. Kalau waktu itu memang sebenarnya ingin nangisnya teriak-teriak sambil menari-nari, ya kan gitu ya. Nah itu karena yang dulu mengalami kedukaan belum diekspresikan, bukan hanya saya minta dia menceritakan bagaimana perasaannya, tapi memperagakan. Itu ciri kesal, memperagakan. Kalau ada orang mimpi, bukan hanya saya cerita, mimpimu apa? Coba ceritakan mimpimu, coba kamu peragakan, kamu kemarin teriak-teriak apa sih? Coba kamu persis itu loh, guling-guling di tempat tidur itu loh, sampai kamu teriak-teriak, kan gitu. Itu kalau saya menggunakan gestal. Ya, kemudian menggunakan behavior untuk menutup, ya, kalau memang diperlukan. Karena jujur saya menggunakan pendekatan integratif. 60%, 65%, ya, menurut penelitian, 65% lebih, hampir 70%, konselor pastoral dan konselor-konselor psikologi yang lain, dan sekarang sebenarnya juga terapis, itu masih sebagian menggunakan itu, tapi 65%-nya menggunakan pendekatan terintegrasi. Ya, Ibu Wendy, pendeta GPIB yang sekarang sedang S3 di perguruan tinggi di mana Pak Klein Bell mengajar. Dosen saya untuk grief counseling juga muridnya Klein Bell di Claremont itu, ya di Claremont itu dia belajar mengintegrasikan ya pendekatan-pendekatan itu juga, ya. Dan mudah-mudahan sesudah dia doktor kembali dan menolong teman-teman aktif juga, ya itu komitmen dia. Dia suaminya orang Amerika, anaknya juga orang Amerika, tapi dia ingin komitmen kembali ke Indonesia untuk mengajar entah di STT mana sesuai dengan penugasan dari Majelis Sinode GPIB. Ya, saya pikir menarik, mudah-mudahan itu 3-4 tahun lagi AKPI ada kader baru juga di samping kader-kader yang sekarang sedang kuliah di dua sekolah dua universitas di Amerika yang belajar konseling pastoral, ya, meskipun kita sudah sedikit terlambat ya itu untuk kaderisasi, tapi ini juga terbuka bagi teman-teman yang sekarang masih muda, ya, dan ada satu perguruan tinggi, saya tidak ingin mengatakan yang mana, menawarkan PhD untuk konseling pastoral dan psikologi, itu ada beasiswa. Jadi itu harus 4 tahun selesai dan diberi beasiswa penuh, dan itu dilakukan secara online. Dan saya kira kalau ada teman-teman yang peserta ini yang muda yang ingin belajar, luar biasa. Dan itu diselenggarakan oleh sekolah perguruan tinggi, universitas yang sangat Alkitab, tapi juga sangat psikologis. Jadi memang sekolah ini, perguruan tinggi ini mengintegrasikan teologi dan psikologi, ya, meskipun bukan sangat evangelikal, moderat evangelikal, ya. Saya kira ini penting. Ini saya buka, dan keahlian dari perguruan tinggi ini tentang trauma healing dan spiritual formation. Dan ini kebutuhan saya mendorong teman-teman yang punya posisi di sinode barangkali bisa ditawarkan, dan itu luar biasa kalau dilakukan. 3-4 tahun menerima beasiswa penuh untuk S3 psikologi dan konseling pastoral. Luar biasa, ya. Kalau memang ada yang tertarik, nanti saya akan beritahu universitas yang mana, caranya bagaimana. Tentu AKPI juga akan memberi rekomendasi, itu akan sangat mudah-mudahan menolong, ya, teman-teman yang studi sekarang. Jujur dulu saya bingung juga apakah jadi mereka online, ternyata teman-teman yang sudah pergi ke Amerika tidak perlu online tetapi di kampus online, dan beberapa teman yang mau S2 konseling pastoral yang COVID ini menguntungkan, dia tidak perlu pergi ke Amerika tapi melakukan
kuliah online. Dan itu diakui persis, nanti kalau situasi sudah baik, pasti juga akan ke Amerika. Tapi kalau tidak, dia akan tetap online dan menyelesaikan S2, S3-nya dengan online. Nah, Ibu Wendy sudah terlanjur ke Amerika, jadi ya, tapi dia akan pulang ke Indonesia, melakukan penelitian mengenai trauma-trauma habis perang antar agama di Ambon. Jadi karena dia orang Ambon, dia akan kembali ke Ambon, mungkin akan tinggal di Ambon selama 1 tahun, awal tahun depan, ya. Jadi itu sekaligus kesempatan bagi teman-teman di Ambon untuk mengenal Ibu Wendy, ya. Kalau ada yang dari Paso, kakaknya Bung Hani, kakek Risa, itu tinggal di Paso. Ya, ini saya tawarkan sekaligus kalau dia kembali, mungkin juga bisa menolong teman-teman. Akui tentu dengan cara tertentu dan teman-teman di Indonesia Timur, karena dia asli Ambon juga. Tapi suaminya orang Amerika. Nah, saya kira itu Bapak Ibu semua sebagai penutup, nanti ada pertanyaan dan sebagainya. Ya, itu kata-kata saya, karena setiap pendekatan memiliki kelemahan, maka dengan mengintegrasikan beragam pendekatan konseling, beragam pendekatan konseling lebih efisien dan efektif. Ini sebagai satu kesimpulan yang saya temukan, karena saya sebagai seorang menggunakan konselor yang menggunakan pendekatan terintegrasi. Saya pikir itu, kalau ada mau sharing, ada pertanyaan, silahkan mengenai pendekatan-pendekatan ini. Tadi di depan saya sudah tanya apakah ada teman di luar Pak Ferdinand Kalesaran, mungkin ada yang sudah pernah mendengar di sana-sini tentang pendekatan ini. Kalau sudah, mudah-mudahan ini menjadi menguatkan kembali apa yang pernah kita pelajari dan kita temukan. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.